Episode 25, Ajakan Menikah. Mili akhirnya sampai di depan gang rumah kedua orang tuanya. Ya, mau tidak mau, Mili minta diantar ke sana. Dia tak mungkin minta diantar ke apartemen mewah milik Boy. "Kamu yakin rumahmu di dalam sana?" tanya Andre mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Iya, kenapa? Gangnya kumuh ya?" tanya Mili sembari tersenyum malu. "Enggak, memangnya siapa yang bilang begitu?" tanya Andre balik. Mili menggelengkan kepalanya. "Enggak ada." Mili lalu melepas sabuk pengamannya dan dia bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun, Andre lebih dulu menghentikannya dengan mencekal pergelangan tangannya, membuat Mili menatap seketika pada Andre dengan tatapan penuh tanya. "Seperti Lolita dan Kirana, aku juga ingin tahu bagaimana kamu bisa berada di sana." Mili tampak salah tingkah. Dia kemudian tersenyum setenang mungkin lalu dia menjawab, "Kan aku diundang." Andre tersenyum lebar. Dia tahu bahwa Mili telah berbohong. "Aku tahu kamu bohong," ucap Andre kemudian. Pesta itu adalah pesta khusus, di mana diadakan hanya untuk kalangan khusus saja. "Maaf jika aku menyinggungmu, tapi kamu tidak termasuk dalam daftar tamu undangan," ucap Andre dengan sungguh-sungguh. Mili benar-benar malu dibuatnya. Ya, memangnya dia siapa mengaku-ngaku sebagai tamu undangan? Mili menelan ludah dengan susah payah. Kemudian dia mengingat sesuatu yang mungkin bisa menolongnya dari pertanyaan Andre. Itu ayahku kan jadi satpam di perusahaan itu. Jadinya ayah diundang dan akulah yang datang." Mili tersenyum malu. "Benar kata Lolita, aku datang buat cari makanan enak." Andre mengamati Mili lekat-lekat, lalu dia berkata, "Aku tahu kamu berbohong, tapi aku tidak akan memaksamu untuk jujur." Andre lalu melepaskan cekalan tangan Mili, sedangkan Mili bersiap untuk segera keluar dari mobil Andre. Ketika Mili keluar, Mili mengira bahwa Andre akan pergi begitu saja. Rupanya pria itu ikut keluar, bahkan mendekat ke arah Mili, lalu mulai menekan remote mobilnya hingga mobilnya mengeluarkan bunyi bip dan terkunci. "Loh, Mas Andre kenapa turun? Kan mau antar kamu masuk ke dalam gang." Itu nggak perlu. Kamu pikir aku mau dengerin perintahmu? Sudah, ayo cepat masuk. Udara malam gak bagus buat kamu, ucap Andre sebelum dia jalan lebih dulu dari Mili. Mili hanya bisa menghela napas panjang. Mau tidak mau, akhirnya dia mengikuti Andre. Membiarkan pria itu mengantarnya hingga sampai di depan rumahnya. Ya, semoga saja hanya itu. Rupanya, sampai di depan rumahnya, Andre tak juga meninggalkannya. Hingga kemudian Mili menatap Andre lagi. Mas Andre gak balik? Aku sudah sampai, itu rumahku." Mili menunjuk rumahnya. "Oh," Andre mengangguk sembari menatap ke arah rumah Mili. "Kamu gak ngajak aku masuk? Ngasih minum gitu? Soalnya kayaknya sih aku haus." Mili benar-benar tak percaya bahwa Andre malah ingin masuk ke dalam rumahnya. Itu Mili bingung harus menjawab apa. Akhirnya dia hanya bisa menghela napas panjang. "Ya sudah, ayo masuk," ajaknya kemudian. Andre tersenyum senang. Mili akhirnya mengetuk pintu rumahnya. Tak lama pintu dibuka mendapati ibunya yang tampak terkejut melihat kedatangannya dengan penampilan yang tak seperti biasanya. "Mili?" tanya sang ibu yang masih tampak tak percaya dengan apa yang dia lihat. Mili tersenyum lembut. "Iya Bu, ini aku."
Ya ampun nak, kamu dari mana? Tanya sang ibu lagi yang kini sudah menatap Andre yang berdiri di belakang Milly. Loh, kamu nggak sama anak Bobby? Tanya sang ibu lagi. Milly sempat mendesah lega karena ibunya tak memanggil nama Boy. Ya, memang sejak awal ibu dan ayahnya selalu memanggil Boy dengan nama aslinya. Dan Milly berharap bahwa Andre tidak tahu siapa itu Bobby yang dimaksud ibunya. Itu dia lagi ada kerjaan. Ini Mas Andre, tadi yang antar aku pulang. Dan dia teman bos aku, Bu Kirana. Oh alah, ya sudah ayo diajak masuk dan duduk. Ibu buatkan minuman. Ibu Milly mempersilahkan Andre masuk. Andre akhirnya masuk, kemudian dia dipersilahkan duduk di ruang tamu yang tampak sempit dan sederhana itu. Andre duduk di sana diikuti dengan Milly, sedangkan ibu Milly tampak masuk kembali ke dalam untuk membuatkan minum. Jadi kamu tinggal di sini? Tanya Andre kemudian. Iya, hanya itu yang bisa dijawab Milly. Jadi Bobby adalah nama suamimu? Tanya Andre lagi. Andre bahkan tidak ingat bahwa nama asli Boy adalah Bobby. Bahkan dia sama sekali tak mencurigai hal itu. Padahal saat Boy ke rumahnya dan menceritakan tentang istrinya, beberapa kali Boy menyebut nama Milly. Namun memang dasarnya Andre yang pelupa bahkan tak berpikir sampai ke sana. Kalaupun Andre ingat, dia tentu mengira bahwa Milly istri Boy bukanlah Milly di hadapannya. Dan Andre pasti akan memungkiri hal itu. Iya. Sekali lagi, Milly hanya bisa menjawab pendek. Memangnya dia ada urusan apa? Harusnya dia yang nemani kamu ke pesta. Komentar Andre yang tampak sedikit kesal. Urusan pekerjaan, itu bukan salah dia kok. Memang akunya saja yang pengen datang ke acara-acara seperti tadi. Ucap Milly penuh pengertian. Andre tampak menghela napas panjang. Kalau aku punya istri kayak kamu, apalagi sedang hamil gini, aku gak akan biarkan kamu kemanapun sendiri. Apalagi sampai kerja-kerja di tempat Kirana gitu. Memangnya kenapa? Kerja di tempat Mbak Kirana gak capek dan dapat gaji lumayan. Aku akan menggaji istriku agar diam di rumah. Uangku sudah banyak. Andre menyombongkan diri. Karena Milly tampaknya tak mengerti dengan poin yang ingin disampaikan Andre. Maksud Andre adalah Andre mengkritik suami Milly yang membiarkan Milly bekerja saat Milly sedang hamil. Milly malah tersenyum lembut. Kayaknya bakal enak nih kalau jadi istrinya Mas Andre, ucap Milly kemudian. Iya, memang enak. Kamu mau? Tanya Andre dengan sungguh-sungguh. Milly menatap Andre seketika, kemudian dia tertawa lebar, mengira bahwa Andre hanya menggodanya saja. Andre pasti memiliki selera humor yang tinggi. Kenapa tertawa? Kamu kira aku bercanda? Tanya Andre kemudian. Iya, memangnya Mas Andre gak sedang bercanda? Tanya Milly masih dengan tawa lebarnya. Andre mencondongkan kepalanya pada Milly, membuat Milly mundur dengan spontan dan kehilangan tawanya seketika saat dia tak melihat sedikit pun ekspresi Andre yang menunjukkan bahwa pria itu sedang bercanda dengannya. Aku sungguh-sungguh. Kalau kamu mau ninggalin suami kamu dan nikah sama aku, maka akan kupastikan bahwa kamu tidak akan mengalami hal yang seperti ini lagi. Kini, Milly sadar sepenuhnya bahwa Andre sedang bersungguh-sungguh. Dan entah kenapa hal tersebut malah membuat Milly takut. Dia tak percaya bahwa akan ada pria seperti Andre. Pria yang secara terang-terangan meminta perempuan yang sudah bersuami untuk menikah dengannya. Milly masih mempercayai bahwa Andre hanya bercanda. Namun, sedikit pun dari ekspresi pria itu tak menunjukkan rasa bercandanya.
Beruntung Ibu Mili datang dengan membawa segelas minuman untuk Andre. Suasana yang tadinya sempat menegang kini berubah menjadi sedikit canggung. Dengan spontan Mili bahkan sudah sedikit menggeser duduknya menjauh dari Andre. "Silakan diminum, Nak Andre." Ibu Mili mempersilahkan. "Terima kasih, Ibu," ucap Andre dengan ramah. Sedangkan matanya sempat melemparkan lirikan penuh artinya pada Mili. Mili yang sempat menangkap lirikan tersebut tampak salah tingkah. Dia bahkan kembali menggeser duduknya semakin menjauh dari Andre, membuat Andre tak kuasa menahan senyumannya. Di lain tempat, Boy menelusuri segala penjuru ruangan. Dia tidak mendapati Mili di area pesta. Padahal dia sudah mencari-cari ke tempat paling sepi sekalipun. Namun Mili tak juga tampak. Boy menjadi sangat khawatir. Bukan tanpa alasan, karena malam ini Mili terlihat begitu cantik dan menawan. Boy khawatir bahwa Mili akan bertemu dengan orang yang iseng terhadapnya, karena Boy tahu bahwa beberapa orang kaya memiliki keisengan yang tak biasa. Ketika Boy masih sibuk mencari Mili, dia bertemu dengan Kirana. Boy yang tampak kebingungan membuat Kirana akhirnya penasaran dan menanyakan apa yang terjadi. "Kamu lagi nyari orang? Kamu kesini sama seseorang juga ya, Boy? Soalnya tadi aku lihat Andre juga datang sama seseorang." Boy menatap Kirana. "Andre datang? Kok aku gak lihat? Dia datang sama siapa?" "Itu yang kerja sama aku, si Mili. Kamu pasti kenal, karena dulu dia kan kerja sama Clara." Boy sempat ternganga seketika mendapati jawaban dari Kirana. Jadi Andre bertemu dengan Mili. Lalu kenapa Andre mengakui kalau mereka datang bersama? "Jadi mereka datang bersama? Gimana mereka bisa saling kenal?" tanya Boy kemudian. "Gak tahu sih, padahal kemarin tuh ya, si Mili sempat curiga gitu kalau Andre adalah maling di butik aku. Si Andre sampai dipeluk-peluk sambil diseret-seret gitu. Lucu banget. Ternyata si Mili salah paham. Mungkin karena itu mereka saling kenal." Kirana menjelaskan. "Jadi, di mana dia sekarang?" tanya Boy dengan serius. "Tadi mereka pergi bareng sih, terus udah gak ketemu lagi. Mungkin udah pulang kali." Ekspresi Boy sudah tampak menggelap. Rahangnya mengetat seketika karena marah dan kesal. Bagaimana mungkin dia baru mengetahui semua ini? Kenapa Mili tidak memberitahunya? Kenapa Mili tak menceritakan pertemuannya dengan Andre? Apa sebenarnya hubungan mereka? Bersambung, nantikan episode 26-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Mili. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Mili. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.